Shalom saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tentang apakah saudara orang Kristen sudah hidup sejati. Sebelum kita mengarahkan pikiran kita dalam pembacaan ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami mohon Tuhan, kami mau mengenal pribadi kami, mengenal diri kami sebagai orang Kristen yang tentunya punya kriteria khusus yang engkau buat, yaitu meneladani apa yang engkau sampaikan, apa yang engkau buat. Terima kasih, kami berdoa, amin. Matius pasal 7 ayat 16-20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikian firman Tuhan bagi kita. Matius 7 adalah bab terakhir dari 3 bab yang mencatat apa yang sekarang dikenal sebagai khotbah di bukit. Yesus memerintahkan para pendengarnya untuk tidak memberi penilaian atas orang lain dengan cara yang dangkal atau munafik. Ia menggambarkan Tuhan sebagai Bapa yang murah hati, yang ingin memberikan hal-hal baik kepada anak-anaknya ketika mereka meminta. Ia memerintahkan kepada para pengikutnya untuk memasuki pintu gerbang yang sempit dan berjalan di jalan yang sulit menuju kehidupan. Nabi-nabi palsu dapat dikenali dari buahnya, yang berarti tindakan dan pilihan mereka. Pada saat yang sama, perbuatan baik bukanlah bukti mutlak bahwa seseorang memiliki iman yang sejati. Hidup menurut ajaran Yesus seperti membangun rumah kehidupan yang ada di fondasi yang kokoh, alih-alih memindahkan pasir. Matius 7 ayat 15-23 berisi peringatan dua sisi tentang orang percaya yang palsu. Seorang pemimpin agama mungkin tampak terhormat dan bijaksana, tetapi kita harus tahu, melihat buah hidupnya untuk mengetahui apakah ia benar-benar mewakili Tuhan. Dengan cara yang sama, mungkin saja seseorang mengaku mengikuti Yesus, menyebut dirinya sebagai Tuhan, padahal mereka bukanlah orang percaya sejati. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga, yang Yesus definisikan sebagai dimulai dengan iman sejati. Saudara bisa baca dari Yohanes 6 ayat 28-29. Perbuatan baik mungkin memang baik menurut standar manusia, tetapi tidak ada perbuatan baik yang bisa diterima Tuhan sebagai ganti dosa. Pada saat itu Yesus telah memperingatkan bahwa nabi-nabi palsu mungkin menyamarkan diri. Mereka akan tampak seperti domba, padahal sebenarnya mereka adalah serigala yang rakus. Matius 7 ayat 15. Saudara, ini adalah contoh lain tentang bagaimana Alkitab memanggil orang percaya untuk beriman dengan akal sehat, berpengetahuan, dan dewasa. Lihat Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11 dan Yohanes 4 ayat 1. Kita tidak dapat menilai seseorang Kristen yang menyatakan dirinya sendiri dari penampilan luarnya. Tampil cerdas, berwibawa, bermoral, atau baik-baik tidak berarti mereka benar. Apa yang mereka katakan itu benar.
Hidup yang serba mewah dan keberhasilan anak cucu tidak berarti bahwa mereka diberkati Tuhan karena iman mereka. Daripada menilai hidup mereka dengan dangkal, Yesus memerintahkan orang percaya untuk menggunakan cara yang benar. Yohanes 7 ayat 24. Ketika ada orang-orang mengaku guru atau nabi, itu berarti bahwa kita bisa melihat apa yang berasal dari ajaran dan kehidupan mereka. Begitu juga setiap orang yang mengaku Kristen sejati bisa dilihat dari cara hidup mereka. Saudaraku yang terkasih, anggur dan arah adalah buah yang umum dalam makanan para pendengar Yesus. Orang-orang belajar sejak awal untuk mengenali bahwa buah beri kecil pada semak berduri bukanlah anggur pada tanaman anggur. Bunga pada rumput duri berbeda dari kelompok pada pohon ara. Sejalan dengan ini, orang mungkin tampak mengesankan pada pandangan pertama. Mereka mungkin tampak sangat religius dan suci. Akan tetapi, berjalannya waktu akan menyingkapkan karakter orang tersebut. Apakah tindakan mereka sesuai dengan ajaran mereka? Apakah mereka peduli kepada orang lain saat tidak ada yang melihat? Apakah mereka mengikuti ajaran mereka adalah orang-orang yang memiliki reputasi baik? Dalam kasus seorang nabi, apakah nubuat mereka menjadi kenyataan? Apakah sesuai dengan apa yang diketahui dari kitab suci? Saudara, jika tanaman tidak menghasilkan buah anggur, itu bukanlah pokok anggur. Atau tanaman yang sakit, menurut Yesus, tidak akan menghasilkan buah yang baik. Lalu, apa tanda orang Kristen sejati? Pertama, hati orang percaya sejati berubah selamanya. Dalam Yeremia 32 ayat 39, Tuhan berkata, Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Orang munafik tidak pernah memiliki sifat yang berubah. Orang munafik menginginkan Kristus demi kebaikan yang dapat ia lakukan bagi mereka di dunia. Namun, hati orang percaya sejati mengasihi Kristus sebagai harta yang memuaskan dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Kedua, perubahan hidup orang percaya sejati berasal dari hati yang mengasihi Kristus. Orang munafik dapat membersihkan perilaku lahiriah mereka agar dapat dilihat oleh manusia, untuk mengenangkan hati nurani mereka yang gelisah, atau untuk menjaga diri mereka dari akibat dosa-dosa mereka. Namun, orang percaya sejati mengasihi Kristus dan menaati perintah-perintahnya demi Dia, untuk melayani Dia, untuk mengenal Dia, dan untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Ketiga, orang percaya sejati mencari Kristus dan kerajaannya di atas segalanya. Inilah satu hal yang diperlukan. Persahabatan dari persekutuan dengan Kristus. Tapi itu bukanlah satu hal dan pilihan yang memuaskan hati orang-orang munafik. Sebaliknya, orang-orang percaya sejati menginginkan agar bagian yang lebih baik ini tidak akan pernah diambil dari mereka. Bagian keempat, orang percaya sejati tunduk kepada kebenaran Allah. Ia meninggalkan semua harapan pada dirinya sendiri dan kebenarannya sendiri, dan bersandar sepenuhnya pada kebenaran Kristus agar ia diterima di hadapan Allah. Orang percaya sejati bersandar pada Kristus dan Dia hanya sebagai juru selamatnya. Orang-orang munafik tidak mungkin melakukan hal ini.
Roma 10 ayat 3. Mereka bergantung dalam beberapa hal pada kebenaran mereka sendiri. Akal, pikiran, perasaan mereka bergantung pada pemahaman mereka sendiri. Hal kelima yang terakhir adalah orang percaya sejati, percaya bahwa dirinya tidak berarti di hadapan Tuhan. Kadang orang merasa tinggi hati ketika mereka itu tampil baik di hadapan orang lain. Tapi sebetulnya ia hancur hatinya dan dikosongkan dari kebenarannya sendiri, sehingga ia membenci dirinya sendiri. Itu ia menerima Kristus Yesus sebagai satu-satunya harta dan permata yang dapat memperkaya dan memuaskan. Tetapi dia tidak memaknai hal yang lain. Ia tulus berusaha menaati seluruh perintah Kristus tanpa terkecuali, menilai semua kehendaknya sebagai kudus, benar, dan baik. Seorang munafik tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Ia mempunyai banyak alasan yang nampaknya rohani untuk dirinya sendiri, tapi tidak taat pada perintah dan ajaran Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah saudara merasa tinggi hati, sombong, dan merasa diberkati oleh Tuhan, dan melihat orang lain tidak berkenan, tidak baik? Apakah itu benar, berkenan di hadapan Tuhan? Sangat menyedihkan saudara-saudaraku kalau sikap itu ada dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Lupakan segala hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Rendahkan diri dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ajarkan kami tentang kekristenan sejati. Bawalah kami untuk terus teguh berdiri dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan, kasih sayang, dan cinta-Mu kepada kami. Ajarkan kami untuk mengasihi Engkau, mengasihi diri sendiri, dan mencari berkat bagi orang lain. Padamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak saudara-saudara sudah mengikuti dalam video ini.